Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 10 MIPA semester 2 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada media ini kita akan mempelajari subdivisi Angiospermae, khususnya kelas Dicotyledonea. Tujuan dan materi yang akan kita pelajari pada media ini meliputi pengertian Dicotyledonea, ciri-ciri Dicotyledonea, struktur Dicotyledonea, reproduksi, klasifikasi, serta peranan Dicotyledonea dalam kehidupan. Mengingatkan kembali bahwa berikut ini adalah sistem klasifikasi Kingdom Plantae. Kita perhatikan pada subdivisi Angiospermae kelas Dicotyledonea. Dicotyledonea atau dikotil merupakan tumbuhan berkeping dua atau berbiji belah. Dikotil juga memiliki sepasang daun lembaga yang sudah terbentuk sejak tanaman dalam proses perkecambahan. Mayoritas tumbuhan yang ada di sekitar kita merupakan jenis tumbuhan dikotil. Terdapat sekitar 199.350 spesies tumbuhan dikotil. Mereka dibagi dalam beberapa keluarga yang berbeda berdasarkan struktur tumbuhan dikotil. Ciri-ciri Dicotyledonea. 1. Bentuk akar tunggang. 2. Jumlah keping bijinya 2. 3. Tidak memiliki tudung akar. 4. Jumlah kelopak bunganya 2, 4, 5 atau kelipatannya. 5. Memiliki 2 keping lembaga atau kotiledon. 6. Pada batang dan akar terdapat kambium dan dapat tumbuh serta berkembang menjadi besar. 7. Batangnya bercabang-cabang. 8. Tipe berkas pengangkutnya adalah kolateral terbuka. 9. Pembuluh pengangkutnya teratur dalam cincin atau lingkaran. 10. Pola pertulangan daun menjari atau menyirip. Struktur Dicotyledonea. Biji tanaman dikotil. Biji tanaman dikotil mempunyai keping 2 atau terbelah menjadi 2 di saat biji dari tanaman pertama kali tumbuh atau di saat tanaman mengeluarkan daun pertama atau pada saat berkecambah. Akar tanaman dikotil. Perakaran tanaman dikotil mempunyai perakaran yang tunggang dan bercabang-cabang, sehingga tanaman akan lebih kuat untuk mencengkeram tanah. Perakaran jenis tanaman dikotil cukup kuat untuk menahan dari angin atau bencana longsor. Batang tanaman dikotil. Batang dari jenis tanaman atau tumbuhan dikotil atau Dicotyledonea mempunyai banyak cabang dan ranting pada batangnya, seperti halnya tanaman mangga dan rambutan. Batang tanaman dikotil berkambium. Ciri khas dari tanaman dikotil adalah batangnya mempunyai kambium, sehingga jenis tanaman ini bisa diperbanyak dengan cara vegetatif atau dengan cara generatif. Dengan cara vegetatif misalnya dengan cangkok, stek, okulasi, dan menyambung. Bunga tanaman dikotil. Bunga dikotil cukup unik dan mudah untuk dibedakan dengan jenis bunga dari tanaman monokotil. Tanaman dikotil ini dapat dilihat dari jumlah kelopak pada bunganya. Jika kelopak bunga berjumlah 4 dan 5 atau kelipatan dari jumlah tersebut, maka tanaman tersebut adalah tanaman dikotil. Sedangkan jika kelopak bunganya 3 atau kelipatannya, maka tanaman itu termasuk monokotil. Tulang daun tanaman dikotil. Tanaman dikotil memiliki bentuk pertulangan daun menyirip
dan menjari. Bentuk menyirip seperti terdapat pada tanaman rambutan, mangga, dan jambu. Sedangkan pertulangan daun menjari dapat ditemukan pada tanaman singkong dan pepaya. Reproduksi Dicotyledonea. Reproduksi vegetatif terbagi atas dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan tidak kawin tanpa bantuan manusia. Reproduksi vegetatif buatan bisa dilakukan dengan merunduk, stek, menyambung, dan mencangkok. Reproduksi generatif. Alat perkembangbiakan Angiospermae adalah bunga. Bunga meliputi perhiasan bunga dan alat kelamin bunga. Perhiasan bunga meliputi kelopak dan mahkota bunga. Alat kelamin bunga terdiri atas putik dan benang sari. Tumbuhan dikotil mengalami pembuahan ganda. Tumbuhan dikotil yang termasuk Angiospermae mengalami pembuahan ganda untuk membentuk embrio dan cadangan makanan atau endosperm. Disebut pembuahan ganda karena memang terjadi dua kali proses pembuahan, yaitu yang pertama, peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur akan membentuk zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi embrio. Yang kedua adalah peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder akan membentuk endosperm atau cadangan makanan. Klasifikasi Dicotyledonea. Tumbuhan dikotil terbagi menjadi banyak ordo. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa ordo, diantaranya adalah 1. Ordo Casuarinales, 2. Ordo Caparales, 3. Ordo Malvales, 4. Ordo Myrtales, 5. Ordo Fabales, 6. Ordo Gentianales, 7. Ordo Euphorbiales. Selanjutnya adalah yang ke-8 Ordo Piperales, 9. Ordo Rosales, 10. Ordo Solanales, 11. Ordo Magnoliales, 12. Ordo Caryophyllales, 13. Ordo Nymphaeales, 14. Ordo Rutales, 15. Ordo Astrales. Karena ordo-ordo yang terdapat di dalam kelas Dicotyledonea itu sangat banyak, maka hanya beberapa saja yang akan kita bahas. Berikut ini adalah beberapa familia yang terdapat dalam kelas tumbuhan dikotil dari berbagai ordo. Kita hanya akan membahas beberapa familia saja. Ordo Fabales, familia Mimosaceae. Suku petai-petaian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, berupa pohon atau perdu, memiliki buah berbentuk polong. Contohnya adalah putri malu, lamtoro, dan saga. Ordo Rutales, familia Rutaceae. Tumbuhan suku jeruk-jerukan atau Rutaceae ini berupa pohon atau perdu. Biasanya bunga suku jeruk-jerukan berwarna putih dan berbau harum. Buahnya merupakan buah buni. Tumbuhan ini dipelihara untuk diambil buahnya. Buah jeruk banyak mengandung vitamin C dan bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya adalah limau atau Citrus linum dan kumquat atau Citrus japonica. Ordo Euphorbiales, familia Euphorbiaceae. Suku Euphorbiaceae atau jarak-jarakan atau getah-getahan memiliki ciri tulang daun menjari, batang mengandung getah, buah kendaga atau memiliki 3 ruang yang masing-masing memiliki 1 biji. Contohnya adalah ubi kayu,
cermai, karet, puring, serta jarak. Ordo Fabales, familia Caesalpiniaceae atau johar-joharan. Suku Caesalpiniaceae memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berupa pohon atau perdu memiliki buah berbentuk polong. Contohnya adalah kembang merak atau Caesalpinia fulcerrima dan flamboyan. Masih pada ordo Fabales, familia Papilionaceae. Suku kacang-kacangan atau Papilionaceae memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bunga berbentuk seperti kupu-kupu, memiliki buah polong. Dalam setiap buah terdapat beberapa ruang biji yang masing-masing mengandung satu biji. Contohnya adalah kacang-kacangan. Ordo Malvales, familia Malvaceae atau suku kapas-kapasan. Suku Malvaceae memiliki ciri sebagai berikut, berupa semak atau perdu. Bunga mahkota 5 saling melekat dan pendek. Contohnya adalah kapas. Ordo Solanales, familia Solanaceae atau terung-terungan. Suku Solanaceae atau terung-terungan mempunyai ciri sebagai berikut. Bunga semak, bunga berbentuk seperti trompet atau bintang, mahkota 5 helai dan saling melekat. Benang sari 5 buah dan putiknya 1. Contoh Solanaceae adalah tomat, cabai, tembakau, kentang. Ordo Astrales, familia Compositae. Suku Compositae memiliki ciri sebagai berikut. Memiliki bunga majemuk, yaitu bunga tepi dan bunga tabung. Bunga tabung memiliki putik dan benang sari, bunga tepi tidak. Contohnya adalah bunga matahari, bunga dahlia, dan bunga krisan. Ordo Myrtales, familia Myrtaceae atau jambu-jambuan. Suku jambu-jambuan atau Myrtaceae mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Berupa perdu atau pohon berkayu. Mahkota bunga kecil, benang sari berjumlah banyak. Contohnya adalah jambu air, jambu biji, jambu batu, cengkeh, dan jamblang. Berikut ini adalah contoh-contoh spesies yang termasuk Dicotyledonea. Peranan Dicotyledonea. Yang pertama sebagai sumber protein nabati yang utama, misalnya kedelai. 2. Sumber serat atau selulosa, misalnya tomat. 3. Sumber karbohidrat, misalnya mangga. 4. Sumber vitamin dan mineral, misalnya buah-buahan. 5. Sayuran yang tinggi antioksidan, misalnya sayur mayur. 6. Rempah-rempah sebagai tanaman herbal, misalnya cengkeh, jeruk nipis. 7. Sebagai tanaman hias, misalnya dahlia. 8. Sebagai bahan bangunan dan mebler, misalnya jati, mahoni. 9. Sebagai bahan obat-obatan, misalnya saga. 10. Sebagai bahan industri, misalnya karet. 11. Memiliki nilai budaya dan kearifan lokal. 12. Tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Manfaat tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif. Tanaman jarak merupakan salah satu tanaman Dicotyledonea yang memiliki nilai ekonomis tinggi, namun pemanfaatannya belum maksimal.
Sekian dulu pembahasan tentang tumbuhan dikotil. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi tentang kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, dan khususnya kelas Dicotyledonea. Selamat belajar.